pikir kau, Memet? Ya maksudnya begini, nggak sabar dulu sayang. Maksudnya begini. Ih, Uni. sayang kau. Aku milik Pak Pipo. Diam kau. Enggak, maksudnya aku mau berdiskusi dengan kamu, diskusi santai. Ih, kamu kau. Kau, ada kamu. Iya sayang ya. Mau nggak? Ih, geli aku, nggak mau. Kau sama Bang Datu sama dia geli aku, mau muntah aku. Udah aku, udah aku ajar berkali-kali, masih juga ini. Ya, dia cerai secara agama, lalu dilanjutkan cerai secara negara atau hukum positif. Berikutnya ternyata ada penyesalan dari sang suami terhadap istrinya karena telah menceraikannya, mungkin terbawa emosi, mungkin karena seperti apa ya. Di kemudian hari dia menyesal karena terlanjur talak 3. Nah, untuk mereka berdua ini masih saling mencintai dan masih ingin bersama. Tetapi karena setelah talak 3, mereka ini harus menjalani dulu, si perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain untuk bisa kembali bersama suami yang dicintainya. Pertanyaannya, apa memang seperti itu? Kenapa nggak bisa langsung kawin saja, dia nggak perlu dia berhubungan badan dengan laki-laki lain? Coba Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Jibril, Bang Datu, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Ustadz Arif Arza yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasa, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nauzubillah, kita nggak mau seperti itu ya. Mungkin begitu Ustadz Arif, biar kita terjaga komal kita dari membantu para Selamat siang Kak Uni. Ya, siang Gonzales. Ya. Ya, saya tidak ada pertanyaan. Itu nanti kakak bahas juru selamat kan? Kak, itu nanti kakak masuk aja kak ke apa? Sama-sama kita bisa menonton gitu, yang saling tunjukkan data itu. Masuk aja kak ke room Superboy, nanti kita buat netral gitu. Ini Room promosi. Superboy itu adalah, bentar saya jawab Ustadz. Dia perangkap Room Superboy itu adalah room Kristen. Saya tahu dia penipu. Dia ngaku ateis karena dia malu jadi Kristen. Dia adalah seorang Kristen yang mengaku jadi ateis. Saya sudah kenal dia. Dulu dia pernah chat saya sekitar 2 tahun lalu. Ya, kami pernah dekat. Saya tahu banget dia ya. Dia ngaku dosen, tapi dia sebenarnya Kristen yang menyamar jadi ateis. Dulu dia tidak suka dengan debat-debat lintas agama, tapi
sepertinya dia mendapatkan keuntungan dari debat lintas agama, apalagi menaikkan penghujat, maka dia butuh orang-orang seperti kamu untuk mempromosikan akunnya. Saya nggak tahu, mungkin kamu dapat apa dari dia. Tapi haram jadah. Umat Islam 2,2 orang. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya demi Allah, bukan demi Rasulullah. Demi Allah. Kalau kalian ingin melihat Nabi kalian dihujat, masuk ke koma Superboy. Tapi Nggak, ini tidak ada sama-sama. bedanya Superboy. Diam dulu. Saya lagi ngomong. Di sini kita buka data kok. Ya, kalian masuk ke room Superboy, silahkan support room Kristen, itu urusan kalian wahai umat Islam. Tapi haram bagi saya untuk mensupport room Kristen yang mengizinkan Nabi kita dihujat dengan dalih sok-sok baik seperti segala berbulu domba. Dia yang bikin aturan sendiri, dia yang menentukan mana yang menang mana kalah. Ketika umat Islam menunjukkan data, dia tuntut harus begini, harus buat buku asli. Bila Kristen cuma bawa PDF, dia diamkan. Dia menaikkan penghujat, dan umat Islam di situ dipermalukan karena dia yang ngatur komanya. Sementara orang Kristen di sini udah kayak penjajah, dan kita harus naik ke room Superboy itu. Emang kita botol? Di situ lengkap Nggak rela aku nak. lengkap datanya dibuat semua. Kau Ada data pikir kami nggak saya berdata? berdarah. Saya di Itu sini lengkap semua, berdata kalau buku-bukunya bicara. semua lengkap. Saya tidak mau masuk room Kristen, Bam. Kok malah maksa-maksa ini room Kristen Teman-teman dipromosikan? Nggak laku Muslim kali. yang terlanjur follow apa sih akunnya Superboy, tolong di unfollow. Ada 2000 teman-teman Muslim di sini ya. Orang Kristen itu. Unfollow, itu Kristen, murni Kristen itu. Saya pastikan. Orang dia bilang kemarin saya pernah screenshot Superboy HKBP ya. Udahlah, saya udah tahu betul. Orang itu adalah, dia betul-betul citra serigala berbulu domba. Ya. Orang itu orang yang tidak segan-segan menyerang pribadi manusia. Bahkan dia, kita nggak boleh logical fallacy ya, ad hominem. Wallahi saya pernah dikatakan PLCUR di depan publik. Dosen tuh begitu tuh. Ngaku dosen loh. Nggak usah. Yang dia naikkan, coba kalian perhatikan siapa? Kiamat. Dia yang dinaikkan siapa? Di darah. Kristen. Cair berdarah. Iya, semuanya Kristen. Iya. Dan kalian nonton di situ. Silahkan kalian besarkan Komal Kristen. Sepikan. Silahkan teman-teman. kalian besarkan. Sepikan. Jangan naik. Tapi kalau orang Banyak Kristen Muslim nonton awam di yang situ naik nggak di situ. apa-apa. Banyak yang Muslim awam, satu Muslim awam naik kemudian dikeroyok oleh orang-orang kafir di situ. Saya tahu betul itu orang, ya. Orang itu adalah salah satu polemikus dari salah satu platform yang datang ke TikTok untuk mendapatkan perhatian. Saya awalnya tertipu, saya pikir dia dosen beneran. Ternyata dia hanya penipu kelas kakap, ya. Dia membawa narasi-narasi seolah Komal dia itu sangat-sangat akademis. Tapi dia yang bikin sistemnya sendiri. Saya perhatikan waktu Bang Dio naik ke Komal dia. Bang Dio dituntut bawa kitab asli. Si Kiamat bawa narasi dari PDF, dia nggak tuntut loh. Dia potong ketika umat Islam berbicara, dan ketika orang Kristen menghujat dia biarkan. Dan kalian nonton di situ, kalian besarkan Komal seperti itu. Ya, kenapa orang Kristen menyuruh kita ke sana? Karena orang Kristen suka, yang mengaturnya adalah dia, yang memberi nilai adalah dia, penghujat diberi tempat bicara. Perhatikan ya, perhatikan. Orang Kristen ingin kita mendengarkan hujatan terhadap Nabi, bukan ingin mendengarkan keilmuan. Kiamat narasumber kesukaan Superboy. Paham? Kiamat narasumber kesukaan Superboy. Apa kalau dia dosen, apa kredibilitas Kiamat? Apakah Kiamat sudah selesai sekolah STT-nya? Masih mending Mikana itu. Dia dosen loh. Yang disuruh bicara adalah anonim. Dosen, ngaku dosen tapi roomnya diisi oleh anonim. Dan kalian umat Islam nonton di situ. Ngeri kalian umat. Kadang-kadang kita yang mempromosikan penghujatan terhadap Nabi kita dengan menonton algoritma kalian, akun satu kalian itu, ketika kalian berada di situ Komal, bisa jadi itu membawa teman-teman kalian ke situ, algoritmanya. Publik terkait Islam, biarkan orang non Islam bertanya tentang Islam di sini. Kalau mereka mulai akrobat, ya kita bantu mereka akrobat di Komal kita, kan begitu. Ada room-room yang bisa kalian tonton. Room Ustadz Arif ini tahu narasumbernya siapa yang sering di sini. Ada Bang Jibril di sini, insya Allah sering. Ada saya yang insya Allah sering. Ada Cak Tahta yang narasumber tetap di sini. Bang Zuma pun suatu saat akan ke sini. Handi Cilebes pun juga akan ke sini suatu saat. Ya, ini
Orang Kristen juga tidak henti-hentinya masuk ke Komal ini kok. Orang Kristen di sini sering sekali kok naik kok. Ngapain kita ke rumah mereka? Gitu ya. Sedangkan di Komal ini aja penyesat nggak diberi tempat, apalagi di Komal dia. Tuh. Dek, Ustaz Arif lagi refresh sebentar ya, nggak apa-apa ya. Iya, iya, iya. Bermasalah ini. Yaudah, ini Bang Natua, ini ada Gabriel sama Los Blancos ini. Ini Dek, Bang tadi ya, Bang tadi. Saya lagi makan ini. Mas Ernest, Ya, saya sapa aja deh. Los Blancos, Muslim or non Muslim? Ya, Los Blancos, Muslim non Muslim? Ya, Gabriel, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau dibahas nggak? Ada yang mau dibahas tentang konsep ketuhanan, keselamatan, surga? ini lama-lama sih keluarga Muslimun Langkat ini bisa mualaf juga ini. Dulu udah keras. Paham? Ya, keluarga Muslimun Langkat silakan. Keluarga Muslimun Langkat. Oke, aku udah lama nunggu tadi, nggak enak nanti mau Ya, dari lanjut. marah-marah. Biar aku tunggu aja. Kalau udah kesempatan aku ngomong. Udah bisa Kan ya? udah dikasih ngomong. Silakan, Oke. abangku. Sebenarnya, oke, makasih nih. Jadi Komalnya Pak Arif ini bagusnya sebenarnya edukasi. Kalau bisa janganlah ada yang terlalu marah-marah, terangkan saja. Apalagi terkhusus kami bertanya kan, memang kami ini Uni karena kita Kristen Islam ini semacam saudara tiri, dibilang bisa juga ya, mirip-mirip, agak mirip, dibilang mirip-mirip tapi beda siapa yang benar siapa yang salah. Jadi penasaran sama penasaran, yang Muslim penasaran, kami Kristen pun penasaran mana yang benarnya. Makanya kami pingin mengkomparnya sebenarnya siapa sebenarnya yang benar ini. Jadi begitu, nggak boleh kita berkesimpulan langsung negatif. Ini mau menghina, salah itu. Nah, contohnya kayak aku lah Uni kan, kalau aku masuk ke Komal ini sebenarnya pingin tahu atas rasa penasaranku. Begitu. Iya, makanya bertanya, Banyak Bang. yang Kalau ajaran tahu itu bertanya. dari contoh gini, dari Tuhan yang sama kita, tetapi kenapa ajarannya beda? Kok bisa? Kan begitu Iya, makanya Abang pertanyaannya. tanya. Sehingga kita butuh Makanya penjelasan Abang dari tanya. kalian. Kita anggap Anda benar, kami benar. Lalu siapa paling benar? Jangan saling menyalahkan, gitu konsepnya. Oke, saling menyalahkan, gitu konsepnya. Itu pengantarku lah dulu. Uni, aku mau bertanya tentang prinsip perceraian di Islam. Maaf dulu ya. Kalau talak Iya, 3, boleh. ditalak suaminya, talak 1, talak 2, talak 3, lalu talak ini wajib cerai. Ini aku tahu lah dulu, nanti bisa diperbagi sama Uni ya. Jadi setelah talak 3, dia cerai secara agama, lalu dilanjutkan cerai secara negara atau hukum positif. Berikutnya ternyata ada penyesalan dari sang suami terhadap istrinya karena telah menceraikannya, mungkin terbawa emosi, mungkin karena seperti apa ya. Di kemudian hari dia menyesal karena terlanjur talak 3. Nah, untuk mereka berdua ini masih saling mencintai dan masih ingin bersama. Tetapi karena setelah talak 3, mereka ini harus menjalani dulu, si perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain untuk bisa kembali bersama suami yang dicintainya. Pertanyaannya, apa memang seperti itu? Kenapa nggak bisa langsung kawin saja, dia nggak perlu dia berhubungan badan dengan laki-laki lain? Coba Uni. Bukan berhubungan badan ya, menikah. Nah, mungkin saya jawab di mute dulu. Saya bicara di tataran hikmah dan di tataran ajaran ya. Di mute dulu Bang Gabriel. Ini panjang karena ini berkaitan dengan kaidah fikih dan situasi dan kondisi. Ya, di mute dulu Bang. Di mute dulu. Nah, teman-teman perhatikan ya, yang ditanyakan sama saudara Gabriel ini adalah Macet sinyalku nih, aku turun dulu ya. Nanti kalau apa dikasih kesempatan sebuah Bang Arif, kasus. Apa kasus yang diterima Bang Arif sering ya. terjadi di tataran masyarakat adalah perceraian. Nggak kedengaran, nyangkut-nyangkut semua ini. Ya. Di mute aja dulu. Ya, Ustadz Arif juga punya masalah nih handphonenya kayaknya. Saya juga bukan moderator.
Moderator dengan saya nih. Saya nggak bisa mute ya. Oh, nggak bisa mute aku. Nggak bisa mute Bang Gabriel dulu, Bang. Mute dulu. Sudah bisa. Jadi gini, nggak bisa. Mungkin harus turun dulu aku mungkin, Ustaz. Aku juga. Mana yang jadi moderator? Moderator host. Bang Datuk tuh, Bang Datuk atur aja Bang Datuk. Kalau Bang Datuk monitor udah nggak apa-apa, nggak usah ini. Jadi pertanyaan dari Bang Gabriel mudah-mudahan masih mendengar. Pertama adalah perceraian itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah, tapi diperbolehkan. Kenapa Allah membenci perceraian? Karena pernikahan itu diawali dengan ijab kabul, suka sama suka. Kalian yang memilih, kita yang pilih. Pernikahan dalam Islam itu tidak boleh ada paksaan. Kalian yang pilih, kalian pula yang batalkan. Makanya dalam Islam itu untuk menikah itu perlu pertimbangan, perlu ilmunya. Nggak asal-asal nikah aja, asal suka, asal ganteng. Nggak gitu dalam Islam. Ketika Allah memberikan jangan, lalu terlanggar, terjadi permasalahan, tetap ada solusi. Nah ini ya, ini namanya Islam itu agama solusi. Allah bilang, jangan begini, jangan begitu. Tapi terjadi. Maka tetap ada solusi. Tetap ada solusinya. Apa itu? Kalau dia melakukan perbuatan dosa besar, maka ada hukumnya di dunia, atau nanti hukumnya di akhirat, atau solusinya apa? Pertaubatan. Supaya dosa terhapus, laksanakan amalan soleh. Walaupun situasi dan kondisi terjadi perceraian, tetap ada solusi. Nah, menikah lagi ketika talak 3 itu solusi supaya bisa bersama. Kenapa seperti itu? Supaya tidak ada yang mempermainkan pernikahan, hanya ingin bertukar kelamin supaya menikmati kelamin yang lain. Cerai dulu, nanti saya ceraikan kamu, nikah sama yang lain dulu. Nggak gitu. Jadi dalam Islam itu, jangankan kalian talak 1, talak 3, talak 1 aja kalian pikirkan betul-betul itu. Harus ada uzurnya. Makanya dalam sebuah hadis, orang yang bercerai tanpa ada alasan yang jelas tidak mencium bau surga. Perceraian itu harus jelas alasannya. Apa alasan-alasannya? Aras itu bergetar ketika ada perceraian itu. Iya. Iya. Jadi harus ada alasannya gitu loh. Nah, lagi pula kalau ada talak 1, sudah dikasih 3 batasan. Talak 1, talak 2, talak 3. Dan ternyata masih juga bertengkar. Berarti memang sudah nggak cocok. Memang nggak bisa bersama. Talak 1, balikan. Berantem lagi. Talak 2, balikan. Talak 3, berantem lagi. Maka coba menikah dulu dengan orang lain. Kalau nanti ketika menikah rumah tangganya aman, berarti pasangannya yang bermasalah. Tapi kalau nanti menikah ternyata bercerai lagi, berarti kau yang bermasalah. Contoh, saya menikah sama Pak Pipo. Pak Pipo talak 1. Talak 1 kami rehat dulu, maksudnya dia sendiri, saya sendiri. Apakah lebih baik kami sendiri sama sendiri, atau ternyata kami masih memiliki perasaan? Ternyata pengen lagi saling mencintai Pak Pipo sama saya. Ayo rujuk lagi kita, Dek, katanya. Oh Ripka, dia manggil saya Ripka kan. Oh Ripka, rujuk lagi kita. Rujuk kami. Ditalak lagi saya, talak 2. Wah, bisa lagi nih sama Pak Pipo nih. Ternyata masih mencintai. Wah, terbayang-bayang mukanya Pak Pipo. Nggak bisa tidur aku tanpa Pak Pipo. Nikah lagi, rujuk lagi. Ternyata talak 3. Maka kami tidak boleh rujuk lagi. Kenapa? Karena ini sudah mempermainkan. Berarti suka-suka nenek moyangnya. Ya, idahnya pun 3 bulan. Maka semua ada hikmahnya. Pak Pipo harus menikah dulu dengan si Rasmi. Saya menikah dulu dengan seger-seger. Ternyata saya bahagia dengan seger-seger. Berarti memang Pak Pipo yang nggak bisa sama saya. Ternyata saya berantem sama seger-seger, dicerai pula sama seger-seger. Berarti saya yang biadab. Mau sama siapapun lakinya tetap nggak jelas saya. Nikah sama Pak Pipo cerai 3 kali. Nikah sama seger-seger
cerai lagi. Berarti saya tidak jelas. Di situ saya harus belajar. Ada apa ini? Ketika saya menikah sudah 2 kali, 3 kali dan saya masih bercerai, berarti saya ada masalah. Itu hikmahnya. Maka semuanya itu ada solusi. Nggak suka-sukaannya kita aja gitu loh. Karena bentar Sadarip. Kenapa Sadarip? Ntar aku turun dulu yang akun ini ya. Janganlah sama Pak Pipo. Bang Jibril amin apa pula. Janganlah sama Pak Pipo Bang Jib. Itu kan analogi Bang Jibril. Itu kan cuman tuh hanya ilustrasi. Bang Jibril pakai diaminin segala. Janganlah. Bentar. Aku nggak bisa live kan. Bentar aku catat dulu. Ini kok yang minta naik yang Islam semua teman-teman dibatalkan ya teman-teman ya. Semua yang Islam yang sama aku udah di bawah. Ini HP ku berat teman-teman. Kalau banyak permintaan di bawah ya. Tolong moderator di 9 Ya, aku yang aku hapus. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Ya, kenapa? Karena kalau di banyak kali berat itu HP-nya ya, punya host. Ya. Mana keluarga si Melangkit tadi? Si Gabriel tadi. Kok nggak naik lagi dia? Katanya turun dia. Tapi Pak Pipo tuh udah aku tembak loh dulu tuh. Nggak mau dia sama aku loh. Heran aku. Entah apalah kurangnya aku di mata dia loh. Kan soalnya aku ngincar kebun kemenyan dia. Teman-teman bantu dong follow. Teman-teman bantu dong follow akun ini biar bisa buka cam please. Ya, buat yang di bawah yang 2,0 tolong ya di follow akun ini ya. Mesia baik ini di follow akun ini ya. Biar bisa open cam. Soalnya Pak Pipo dia katanya nggak selera sama orang-orang manis kayak aku. Ada si Jeki, ada si Meme ya, Dek. Si Mehmet bantu follow dulu guys akun ya minimal 1000 biar bisa buka cam. Iya. Ya. Ada kompresor. Sore semua. Ada kompresor dokter ya. Kompresor dokter. Ini DR ini bukan dokter sebenarnya. DR ini bukan dokter. Coba apa itu? Mehmet, DR itu apa? Datuk Maringgi. Datuk Maring. Ini gelarnya udah kucopot kemarin semalam nih. Udah kucopot dia. Semalam mencerat sama aku dia. Uni Rifa. Apa kau? Aku menawarkan satu temanya itu bahwasan Dr. Jeki mencoba memperbaiki cara berpikirnya Uni Rifa. Ada tema lagi nih. Ada tema. Uniripa membuktikan kalau dokter Jeki itu ODGJ, mau nggak? Nggak serius. Itu tema bagus tuh. Serius lah. Aku mau ngangkat sebuah topik. Aku lebih baik jadi ODGJ daripada ikut cara berpikir kau, Memet. Ya maksudnya begini, nggak sabar dulu sayang. Maksudnya begini. Ih, Uni. sayang kau. Aku milik Pak Pipo, diam kau. Enggak, maksudnya aku mau berdiskusi dengan kamu, diskusi santai. Ih, bekamu kau. Kau, ada kamu. Iya sayang ya. Mau nggak? Ih, geli aku, nggak mau. Kau sama Bang Datuk sama dia geli aku mau muntah aku. Uni. Udah aku ajar berkali-kali, masih juga ini. Dato' Kemarin semalam Muslim kalau dialog, kenapa? Kau udah akut, udah gelang ungu, udah nggak bisa diobati kau. Udahlah Ripa, Nggak bisa, jangan kau santai kita Ripa. Aku waktu 1 jamnya ya. Sama Bang Datuk, aku di sini mau sholat asar. Aku malas dialog sama kau. Kau udah akut. Si Datuk itu Uni, begini. dia kemarin Bang kabur di Dato' Jeki, kau kemarin kabur sama aku ya di ruang goto ya. Kau gelar kau udah kucopot. Oh ya udah sama Bang Raja Mentari lah, oke lah. Sama Bang Uta aja kau, jangan sama aku. Ini Ripa masih Udah, mau tadarus. Bukan turun kabur nih, IQ-ku kemarin 10 kilo kalau ngobrol sama kau, Memet. Iya, sama aku ya kabur ya, apalagi munding ya. Udah kucopot gelar kau ya, jangan pakai lagi ya. Oke, kita mulailah. Aku punya waktu 1 jam nih. Ntar aja. Sama Dato', mana tuh? Aku lagi nyetir nih. Siapa yang bisa melayani saya ini? Bang Datuk nggak berani juga. Kali aku dengar si Memet ini kalau ngomong serius.
Gas tuh, aku lagi nyetir dulu tuh. Kemarin bahas nabi palsu, kejang-kejang. Lari. Kak, gimana kalau kau ngobrol sama Rasmi cocok kau, Ya. Memet? Serius. Aku kalau sama yang tidak punya data cuma asumsi, aku tidak mau Beme. Begini Bang, Karena akan timbul penghujatan kayak kau. Aku bawa data, kau cuma asumsi. Bang Datu. Aku tidak mau debat dengan orang yang tidak bawa data kau. Bang Datu begini saja. Ya, aku tidak mau Mei. Karena kau itu ketika berdiskusi, Wah, udah Meme, kau tidak kecil, pernah bawa data. hanya tinggal mata doang. suaramu Iya. kecil, Mi. Suaramu kecil, Mi. Kau itu tidak pernah bawa data. Nggak pernah bawa data. Besar nggak suaraku? Asumsi lawannya. Aku bawa data. Kau cuma asumsi yang kau tampilkan. Ah, Begini Bang Emil dengar Bang Emil. ya. Mending kau 1000 data pun Bang Emil tampilkan, tetapi cara berpikirnya Bang Emil itu Ah, ini belum kan- diperbaiki, sama aja. Ya, nah, ini kan data yang aku bawa dilawan dengan asumsi. Data yang aku tampilkan, oh itu, inilah kau. Katanya dokter itu apa? Ini kok kompresor namanya, bukan dokter namanya, kompresor nama kau ini. Kan aku udah bilang tadi, 1000 pun data Bang Emil tampilkan, kalau cara berpikirnya Bang Emil itu belum diperbaiki, sama aja Bang. Nggak salah kau Jeki, Meme, nggak salah kau. Bukan Meme, Iya. Memet. Jangan Meme itu. Nanti kilaf-kilaf nyebut nama hantu iya, belaun iya. nanti. Ya, Memet. Memet. Gini loh, Met. Ya, kau itu aku bawa data. Kau lawan dengan asumsi. Dengan pemikiran asumsimu. Kalau saya diskusi dengan orang yang akademis, itu harus dengan data, bukan dengan congor. Karena kalau dengan congor, itu akan namanya penghujatan. Kalau Tapi kalau saya sekarang tuh begini Bang Emil, saya tuh lebih berfokus membenahi cara berpikir kalian daripada saya mencoba untuk menampilkan data, tetapi Ya, kami di sini dengan kompresor ya. Memet kau bertanya aja, udah bertanya. Kau bertanya aja lah di sini. Tanya aja. Kompresor. Jangan kau bawa anu pula. Bertanya aja, kami jawab dengan dalil, dengan data. Nah, bertanya aja kau di sini. Jangan kau pula yang menyimpulkan. Di sini kami tidak pernah menyimpulkan, tapi bawa data. Kalau kau cuma kecongor-congor kayak menggonggong-gonggong, bagusin aku berburu aja lah aku. Iya. Udah bertanya aja satu, maksimal pertanyaan 3. Perlakuan kami sama. Penyesat nggak kami kasih tempat di sini. Orang tersesat kami kasih izin bertanya. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau sama aku mau hatuha, persyaratan yang paling penting tunjuk data. Buka cam, tunjukkan data. Kalau nggak usah. berarti persyaratannya tidak lengkap. Aduh, gagal lah saya jadi nih, nggak bisa berdiskusi lah saya ini. Bertanya aja lah saya kalau begitu ya. Tanya aja. Bertanya aja kau. Biasanya Oke. kamu buka open cam ini, Me. Coba lah open cam. Nanti naksir si Ripa itu. Kamu kemarin open Ih, cam. belinya aku. Si Ripa itu kalau udah nampak wajahku pasti dia, aduh. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Aku lebih tertarik nengok Pak Pipo daripada kau, iya. Wajahku kayak Makin cewek. banyak loh. kau bicara, Ya, Ami, makin boneknya, banyak Wi. salamu. Wi. Ribka. Wajahku Iya, kayak cewek. Meme. Udahlah, tutup Wajah. kamu, nggak bisa aku. Mual aku, mual. Tutup. Banigulum ini, banigulum. Si Meme bonek. Lubang hidup. sebelah. Tutup mukamu, Memet. Serius. Ripa Memet, ini tutup. kalau udah nampak wajahku nggak kuat lagi dia. Ada Iya, mau bonek muntah. kau Memet. Mau cari toilet aku. Ini nggak mau ke WC dan mau toilet dia kan udah nggak sanggup dia. Iya, mau muntah aku. Lubang hidung kau, Memet, tutup ah. Sama lubang toilet. Lubang hidung kau mengingatkanku kepada lubang toilet. Nggak sanggup sih Ripa dengan aku. Iya, nggak sanggup aku, serius. Lubang hidungmu mengingatkanku pada kloset yang ada di kamar Kita mandi. tidur kau malam ini Ripa. Iya, nggak bisa tidur aku. Baru ini aku lihat muka orang kayak gini, bibir semua, kata Bang Jibril. Astagfirullah ya Allah. Ampun ya Allah Bang Jib. Dosa Bang Jib. Anjir nggak bisa tidur dia malam ini. Jatuh cinta dia loh. Iya, nggak bisa tidur aku. Soalnya baru kali ini aku lihat muka kayak ini, nggak Cewek simetris. aja, Udah lah. Sering Diskusi udah kau bertanya aja. Sering beristighfar, Pak. Ripa. Iya. Sering beristighfar.
Wah, Wajahku kayak jangan cewek, kan? disandingin sama aku lah. Janganlah. Mual aku serius, Kak. Aduh, terhina aku ini kayak gini. Jatuh Terhina cinta aku. jadi banjir. Disandarkan aku kayak muka kau kayak muka abang-abang yang lagi ini loh, Memet. Serius. Abang-abang yang lagi di pinggir jalan yang lagi cari-cari mangsa mau Nggak bisa tidur kau malam aksi ini. enggak. Muka abang-abang yang lagi di pinggir jalan yang lagi mencoba melakukan aksi biosisme itu. Apa namanya, teman-teman? Aksi biosis apa sih? Itu loh, tukang begal-begal apa? Aksi biosis apa? Aduh, kok lupa aku. Kamu kalau kamu kalau dekat, Ex-biosionis. Dipa kalau dekat udah kau cubit kau. Geli aku. Eksibis apa? Ex-biosionis. Biosinis. Bentar, aku baca dulu. Mukanya kayak gitu. Ya. Oh, Dipa. Dia Kamu semakin kalau kau dekat sebut udah nama kau aku cubit berinding kau. bulu kuduku. Berinding bulu kuduku loh, Memet. Kau Kamu sebut kalau nama dekat aku. udah kau cubit kau. Ih, geli kali aku, ya Allah, Ustaz Arif. Aku si Mehmet ini semakin sebut nama aku mau berdiri bulu kuduku, ya. Seolah-olah ada kebayang aku kalau aku lagi jalan malam ada kang begal belakang. Ya serius, takut aku. Eksibisan ini. Jadi si Mehmet ini kalau dilihat mukanya tadi itu kayak abang-abang yang lagi mau mempraktekkan eksibisionismenya. Iya, serius. Beneran, serius Mehmet. Paling kau screenshot wajahku tadi kau jadikan bahan juga itu nanti. Pede kali kau hantu. Ya. Kau jadikan bahan itu kan, Dipa? Eksibisionis adalah ya gangguan mental di mana penderitanya suka memamerkan alat kelaminnya pada orang lain. Kayak gitu, Memet takut. Kau kalau dekat Takut. habis kau nih ya. Takut aku, Ustaz. Alhamdulillah aku pakai masker ya. Aku langsung berimajinasi loh ini Ripa gara-gara kau nih, anjir. Ih, udah turunkan ini Ustaz, udah birahi dia Ustaz. Udah birahi dia. Dia lihat aku bermasker aja birahi loh. Apalagi lihat aku buka masker coba. Anjir. Memet kau. Berimajinasi aku langsung gara-gara Ih, mencoli dia. Astagfirullah, mencoli kau ya. Ih, geli kali nih. Ih, parah kali nih orang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Inilah kenapa Bang Zuma tuh nyuruh aku pakai masker. Serius. Karena banyak orang-orang eksibisionis ini ada di TikTok. Serius. Hati-hati loh muslimah. Ya aku udah tobat lah, aku buka-buka muka ya. Ngeri loh, Memet aja dia sampai birahi dia di sini. Itu belum lihat aku tuh buka masker kan. Apalagi kalau aku dandan, takut. Astagfirullahaladzim, ngeri juga ya tanggung jawab perempuan bicara di publik ini. Emang bener kata Bang Zuma, banyak orang-orang itu yang hatinya penuh penyakit. Ngeri kali. Memet udahlah Memet, ibumu perempuan, kakakmu perempuan. Kalau seandainya ibu dan kakakmu diperlakukan seperti itu, kayak mana? Itu namanya pelecehan ya. Jangan setiap perempuan kau tengok langsung terangsang, nggak boleh kayak gitu. Udah pakai bayangkan teman-teman, kita pakai jilbab saja, sudah pakai masker saja masih membuat orang-orang hatinya itu seperti itu, apalagi kita mempertontonkan kecantikan kita gitu. Ngeri banget, serem. Takut aku. Mana catatan nggak naik jadi? Catatan nggak naik, Ustaz? Ternyata bermasalah katanya laptopnya itu. Ini kan maksud saya biar saya yang live kan. Saya tutup live ini nih. Apa? Ini Arpi ini anak kecil kayaknya nih. Anak kecil ini Apri ini. Akun ini anak kecil kayaknya Ustaz. Aduh ya Allah. Ada aja. Aduh, kena peringatan lagi akun ini. Ustaz, ini jaga-jaga akun aku kuturunin yang ini ya. Soalnya ini pasti kena ban juga nih. Di report ini. Aku turun dulu. Kena tombak.
Kenapa si ada tombak? Kenapa Mbak Uniripa? Waduh, sudah berapa kali ya saya ngomong ke teman-teman itu, yang Islam tolong jangan naik. Ngapain naik di atas, teman-teman? Kan sudah diwakili oleh para apologet di atas. Atau mau gantikan ya? Ini kok Islam semua yang mau naik, ada apa ya? Ling, selamat malam Ling. Selamat sore Ling. Selamat pagi Ling. Ling. Ling, selamat malam Ling. Selamat pagi Ustaz. Mana nomor Uni? Nomor Uni mana Uni? Belum kelihatan. Jambak tuh, jambak tuh. Oke, siap. Kalau ada tuh. Belum ada lagi nih. Belum ada namanya nih. Mana nih? Ustadz Tahta itu laptopnya bermasalah. Cuman saya suruh tetap naik aja Ustadz gitu. Dia WA ke saya pribadi tadi. Barusan aja. Bosannya. Iya, Ini aja sudah tadi. Ya, minta naik aja Bang Alif. Ciri khas komedi ini Ustadz Tahta kan. Oh iya, betul. Ini mana nih? Nih. Apa lu selamat sore? Ini Rafa siapa nih? Rafa, selamat malam, selamat sore. Rafa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Islam Bang ya? Izin sih. Islam jangan naik dulu. Ya, yang apa lu selamat malam, selamat sore, selamat apa Kristen? Ya, selamat siang. Kristen apa Islam Bang? Ya, Kristen Bang. Kristen Bang. Mau diskusi itu gimana Bang? Saya mau belajar lagi Bang. Iya. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan, kalau bisa kami jawab. Iya, kalau mau belajar tetap di situ Bang ya, sambil nunggu narasumber kita ya. Ya, nunggu semoga ya. Ya. Ustadz Tahta kalau mendengarkan, silakan naik Ustadz Tahta. Permisi Bang. Gimana Bang? Permisi. Ya, jangan Bang. Jika Allah itu maha baik, kenapa kita harus sholat dulu Bang agar masuk surga? Jawab pakai logika ya Bang. Terima kasih. Iya, pakai logika Bang. Abang kalau dikasih kepengen minta sama emak Abang, ya kalau kepengen dikasih duit, Abang melakukan perintah emak Abang nggak? Ya Bang, kenapa? Kalau Abang kepengen dikasih duit sama emak Abang melakukan perintah emak Abang nggak? Iya sih, biasanya begitu. Nah, ya udah itu aja jawabannya. Oke Bang, terima kasih Bang. Iya. Ya, gampang Bang. Kalau kita ada perintahnya kita laksanakan dan tidak kita patuhi, tentu kita tidak akan masuk surga. Karena yang namanya takwa itu Bang, takwa dalam Islam itu namanya takwa, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paham Bang ya? Paham Bang, oke Bang, terima kasih. Mau belajar Bang, sini aja Bang, kita apa namanya, Abang kami sediakan tempat untuk belajar tentang Islam. Nanti kalau ada guru kita Ustadz Tahta, Bang tanyain aja semuanya tentang Islam. Ya. Jadi nanti Abang belajar tentang Islam. Abang masih Kristen ya sekarang ya? Masih Kristen Bang ya? Bang apa lu? Ya, kenapa Bang? Iya. Masih Kristen ya? Iya Bang. Masih Kristen. Kenapa Abang masih menyembah anak Maria Bang?
Bang. Bang, apa lu? Dibuka pintu, Bang. Kita diskusi santai aja, Bang. Ya. Bang, apa lu? Kenapa diam, Bang? Iya. Betul yang di bawahnya. Kalau kita pengen duit aja kita kerja dulu. Nggak mungkin lah kita itu hidup berleha-leha, duduk-duduk malas-malasan, terus kita dapat uang. Nggak mungkin lah. Kita nggak berusaha, tidur aja, ya. Terus kita kepengen kaya, enggak lah. Makanya Islam itu ketika kita masuk Islam ada perintah, ada larangannya. Apa larangannya? Macam-macam. Tidak boleh begini. Apa perintahnya? Begini. Nah, kalau kita patuhi itulah namanya takwa. Nah, kalau kita bertakwa dalam kaidah takwa, insya Allah berkat rahmat Allah kita akan dimasukkan ke dalam jannatun naim. Ya, gitu. Buat yang di bawah, buat yang Kristen silakan naik. Bang Raja debat, Bang Raja Mentari, Bang Otak Waras. Ya, buat yang di bawah, tolong ya ditetapkan, dikencengkan tetep layarnya, dikencengkan tetep layarnya, agar komal ini kuat, komal ini bisa ini, dikencengin tetep layarnya, biar bisa ini, bisa dibaca algoritma. Kemudian tolong kami ya, ada di samping kata Allah itu di atas ada love orange, ini agak berdarah sedikit, biar kita komal ini semakin kuat, semakin ini. Arjuna Dama Siregar, siapa nih yang Pitopang? Ya, selamat sore Yon Pitopang. Yon Pitopang, selamat sore. Yon Pitopang, selamat sore. Yon Pitopang, selamat sore Yon. Yon Pitopang, kalau nggak jawab saya turunkan ya. Ya, Dam, selamat malam, selamat sore. Dem, selamat sore. Jack Sparrow nih, ini seperti Sparrow nih, ada Jack Sparrow nih. Ah, kabar Jack? Bukan Islam kayak dia. Iya, seperti Islam tuh. Oh, Islam ya? Islam itu Oh, bukan Kristen. beda-beda. Ini Jack yang bukan Jack yang ini. Dem siapa? Dem Siregar, selamat sore Dem Siregar. Nah, Eagle ini. Oh, Taipuddin ini ya. Taipuddin ya. Abang, permisi, abang. Iya Bang, nanti naik lagi Bang ya kalau bikin bertanya Bang ya. Oke Bang, makasih Bang ya. Eagle, selamat malam Eagle. Selamat sore Eagle. Malam pula aku nih. Ya, selamat sore. Iya, Kristen ya. Ya, Teh Kristen. Iya, kita berdiskusi tadi. Bang Raja Mentari, siap. Ya, Bang Raja Mentari. Siap. Ada teman yang ngajak diskusi gimana? Siap. Ya, komputerku masih di apa nih? Ya boleh lah, nggak apa-apa, boleh. Siap. Wong udah dua kepala kok ya kan. Lanjut. Jadi buka data kita susah nih ini lagi di. Ya. Silakan Bang Eagle. Apa yang kita diskusi santai atau gimana ini? Ya, lagi membenahi komputer. Ya, ditunjuk ibadah. Tapi santai aja. Ya, silakan. Siapa duluan nih? Siapa? Egel?
Ya, bagaimana? Itu diskusi santai, Pak. Apa temanya, Bang? Yang mau dipilih? Ya, sembarang ini saya yang punya room. Maksudnya? Ya, terserah sih. Yang punya room apa anunya, temanya. Tadi kan katanya Kristen naik ya, saya naik lah. Iya, silakan. Bang Raja bentar, silakan, Bang. Bentar. Ya, Saya bentar lagi jemput istri nih. kalau aku ya seputar ketuhanan aja, karena sampai hari ini sesama Kristen pun ya ribut tentang ketuhanan, gitu. Gimana, Egel? Kalau Anda sendiri memahami Yesus itu sebagai siapa? Sebagai apa? Ya, saya kan Kristen, pengikut Yesus. Ya, tentu saya memahami Yesus sebagai Tuhan. Anda bukan pengikut Yesus, yang pengikut Yesus itu saya, bro. Apa yang kamu ikuti dari Yesus? Oh, Yesus tidak makan babi, saya nggak makan babi. Yesus sunat, saya sunat. Yesus puasa, saya puasa. Yesus masuk rumah ibadah buka kaki, cuci muka, cuci tangan. Saya ikuti banyak Yesus sekali. mengucapkan doa Bapa kami, apakah kamu ikuti ajarannya? Doa Bapa kami itu justru kamu keliru. Doa Bapa kami yang diajari Matius 6, 9, 15 itu membuktikan dia itu bukan Tuhan. Dia menyuruh berdoa kepada Tuhan yang Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami apa? Bapa kami yang di surga. Bapak Yesus di mana? Yesus di bumi kan? Ya, kan Yesus mengajarkan doa Bapa Itu kami. membuktikan Apakah dia kamu bukan ikuti? Tuhan. Enggak. Dikuduskanlah namamu. Yesus tidak kudus. Datanglah Loh, katanya begini yang saya tanya, apakah kamu mengikuti ajaran Yesus? Saya ini mantan Kristen, hafal saya Iya, doa Bapa makanya. kami itu. Dah. Makanya saya tanya, Datanglah kerajaanmu. Ternyata doa kalian tidak dikabulkan, tidak datang juga dari 2000 tahun lalu kerajaan Tuhan. Makanya doa kalian nggak pernah dikabulkan. Kalian tiap hari berdoa minta datang kerajaan, berapa ribu juta orang meminta datang kerajaan, tetapi kerajaan itu belum datang juga sampai hari ini, sehingga saya katakan doa kalian tidak pernah dikabulkan Tuhan. ini begini, siapa sih tadi? Kita ini sedang berdiskusi atau sedang mendengarkan klaim dari Ini kan diskusi, dia masuk diskusi. bukan diskusi, kamu kan mengklaim, kamu kan membuat narasi, membuat tuduh-tuduhan, bukan diskusi Kita kamu ini itu. sudah dua arah, malah dua arah. Kamu tadi bertanya, saya jawab. Tapi kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Kamu hanya menuduh kamu tuh begini, kamu tuh Kristen tuh begini, Kristen tuh begini. Kamu menuduh. Tadi kamu bilang. Pertanyaan saya tidak dijawab. Yang saya tanyakan, apakah kamu melakukan doa Bapa kami? Anda berarti nggak ngerti diskusi. Kita sudah berlangsung diskusi dari tadi. Ya. Loh, saya kan baru naik memang. Ambil alih Kalau boleh, naik saya Bang Raja. turun. No problem. Saya ambil alih boleh. Sabar dulu, Saya sabar kan dulu. tanya tadi, Doa dulu kalau ya. kamu pengikut Abang Yesus, dulu ya. apakah kamu melakukan doa Oke. Bapa kami? Doa Bapa kami membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Karena di situ saya, apakah kamu melakukan doa Bapa kami? Karena di situ Yesus mengajarkan berdoa kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan yang di surga. Ya, jadi teman-teman ya, simbol seorang di bawah, doa Bapa kami yang dibawakannya untuk berdiskusi bersama saya membuktikan dia sudah mencret. Kenapa? Itu jelas membuktikan Yesus bukan Tuhan. Karena di situ Oke, begini Yesus aja. berdoa Begini. kepada Tuhan yang maha benar, kepada Tuhan yang di surga, bukan Tuhan yang di bumi. Ya, Kita di situ membuktikan diskusi. Kalau kamu Yesus itu kan itu dengan Tuhan itu menuduh. berbeda entitas. Kamu sudah Makanya kau menuduh. Di sini kau sudah mencret, udah macet kau. Ya. Loh, saya kan tanya, apa kamu pengikut Yesus? Ngakunya pengikut Yesus? Jelas Betul? begitu Yesus. Ya, oke, Yesus saya tanya, tidak makan kalau kamu Saya pengikut akan Yesus, bedakan. apakah kamu melakukan doa Bapa kami? Iya, Doa iya, Bapa kami. ya. Anda bawakan data itu, justru Anda ketampol karena data itu membuktikan Enggak apa-apa, saya Yesus bertanya, berdoa. tapi pertanyaan saya kan tidak dijawab. Ya, kan saya jawab ini barusan. Jawaban Tahu, kamu bahwa doa Bapa kami itu begini. Saya Doa bertanya, Yesus Bapa kami mengajarkan itu doa Bapa kami. membuktikan Yesus bukan Tuhan tapi manusia karena dia mengajarkan Oke, manusia tapi bagaimana apakah berdoa kepada kamu Tuhan, melakukan doa Bapa kepada kami? Tuhan yang benar, kepada Tuhan yang di surga, bukan Tuhan di bumi. Tidak ada Tuhan di bumi. Tuhan tuh maha kudus, maha suci. Kalau Tuhan di bumi, berarti Tuhan memfanakan dirinya hingga terbatas dengan ruang dan waktu. Lagi pertanyaan saya, apakah kamu betul-betul pengikut Yesus? Oh, iya kan udah saya bilang tadi cirinya. Nah, apakah Yesus kamu tidak melakukan makan doa Bapa babi, kami? Saya, kau gantian. Kau jangan Nah, ngeluh saya itu. kan tanya, apakah kamu bertanya, melakukan saya doa jawab. Bapa kami? Oten, penyembah manusia.
Kok bisa diskusi nggak? Aduh, tidak Ketika berani kau- menjawab kau diam. kan? Membuktikan Makanya kamu kau nggak bisa bukan membedakan pengikut mana Tuhan mana Yesus. manusia, sehingga anak orang kau sembah. Ketika Kau kamu tidak kau melakukan bertanya, doa saya Bapa jawab. kami, ketika Iya. kamu tidak melakukan doa Bapa kami, kamu bukan pengikut Yesus. Tidak melakukan apa yang diajar Yesus. Gila kau gila kau. Loh, Masa kamu- itu kamu masa itu mengaku ikut Yesus, Masa tapi doa tidak Bapa kami melakukan itu ajarannya. Justru doa Bapa kami itu membuktikan Yesus bukan Tuhan, fix itu dah. Tapi Karena itu dia ajaran mengajarkan Yesus, kan? doa kepada Tuhan yang di surga, bukan Tuhan yang di bumi. Makanya di Matius tapi itu yang diajar Yesus, kan? Makanya di Matius 11:5 apa kata Yesus? Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Kamu- Tuhan langit dan bumi, ya. Santai, santai bro, Tuhan. santai, jangan Kau nggak santai. teriak-teriak. Makanya Santai kau aja, bawa santai. Jangan panas, jangan kalap, jangan nggak kalah. kerasukan. Saya ini mantan penyembah Jangan manusia. keras- Nggak usah kau sosok apa kau? Sosok Saya framing kau. tanya, kalau kamu Saya pengikut ini Yesus, mantan Kristen. Saya ini mantan ya, Kristen. mantan penyembah Kristen manusia. atau Yang mantan bertobat. apa terserah. Ya. Kalau Saya ini kamu mantan Kristen. Saya ini mantan penyembah manusia yang bertobat kau. Bang Raja, kita sama mantan Kristen, jadi saya mau membuat santai aja, jangan teriak-teriak. Makanya dia sosok Saya framing boleh- dia, sosok apa? Iya, boleh Tidak, saya saya ngasih kan tanggapan bertanya. Kalau Saya kamu ini punya- duluan Kristen pada Anda. Saya ini tobat Oh gara-gara iya, Bible. terserah. Jadi Duluan jangan kau ajar pintar, soal tapi Bible kan ke akhirnya saya. kamu kalah pinter. Kok kalau pintar apa? Justru aku Duluan saat itu pintar, tapi sadar jadi kalah bahwasanya pinter. Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia mengajarkan doa papa seperti itu dalil yang kau bawakan. Di situ Gini, kau Don. buat ketampol kau. Doni Tan, Jelas begini. ya? Doni Tan, kalau kamu mengaku pengikut Yesus, apa kamu mengikuti ajaran Yesus? Ya jelas dong, Yesus Nah, mengajarkan apakah kamu melakukan bagaimana doa Bapa ya. kami? Yesus mengajarkan bagaimana ya Yesus menyembah mengajarkan kepada doa Bapa Tuhan kami. yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang tidak turun ke bumi, Tuhan yang nggak nampak, Tuhan yang nggak mati, dan Tuhan yang semuanya serba Maha Esa, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Don, Bukan Don, kemudian Tuhan yang Don. dibunuh, Don. yang Tuhan yang Don. ditelanjangi, Tuhan yang makan Don. ikan goreng, Tuhan yang sakit, Tuhan yang nggak tahu apa-apa. Paham kau ya? Don. Jelas kok ya? Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Apakah Udah kamu melakukan doa Bapa ketampol kami? semua kau. Yesus mengajarkan Santai Don. Itu teriak-teriak. Ya, Bang, ini ada informasi diundang. Ya, Bang Jibril. Assalamualaikum, Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi orang mau datang mau info ngiklanin room kapir ya, nggak usah di ini. Kayaknya iya. Bang Egal gini, Bang Egal, maksud Bang Raja itu. Iya, Pak. siap. Gimana? Abang meyakinkan Yesus Tuhan kan? Iya kan? Iya, saya meyakini Yesus Nah, Tuhan. berarti di situ ada Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus gitu ya. Allah, Bapa di situ di dalam satu tubuh Yesus gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, di dalam satu wujud Yesus berarti kan? Tidak. Bukan berarti. Jadi dimaksud dengan firman itu bagaimana? Ya, firman-Nya menjadi daging. Firman-Nya menjadi daging. manusia. Oke, manusia. Jadi berarti firman yang menjadi daging, menjadi manusia, menjadi Tuhan yang kamu anggap gitu. Iya, firman itu adalah Allah sendiri. Nah, Oke, kami berarti sembah begini dia. ya. Oke, saya kasih pertanyaan gini. Nih. Sorry, salah kamera. Nah, sama seperti di Yohanes 1 kan, firman telah menjadi manusia. Pertanyaan aku, Bang, seandainya Bang, Nabi Musa difirmankan oleh Tuhannya, ini kan Nabi Musa disampaikan firman kepada Tuhannya. Nah, Nabi Musa ini menerima firmannya. Berarti Nabi Musa menerima firmannya. Apakah Nabi Musa pantas disebut Tuhan juga, Bang? Jelaskan. Tidak. Tapi menerima firman Yesus ketika gini loh, Bang. Yesus ketika disampaikan firman itu, Yesusnya udah lahir atau belum, Bang? Maksudnya bagaimana? Ketika Bapaknya menyampaikan firman, Yesusnya udah lahir atau belum? Ketika Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah firman itu sendiri yang sudah menjadi manusia. Bang, Yesus mendapatkan firman, dia telah berumur, Bang, bukan dia telah menjadi manusia, Bang. Kapan? Pada saat kapan Yesus mendapatkan firman? Kapan Yesus difirmankan? Emang dia kecil bisa ngomong? Lahirnya bisa Kapan dia ngomong? mendapatkan firman? Kan kamu yang mengatakan. Dia mendapatkan Ketika Yesus firman. dia sudah ketika berumur diangkat katanya. menjadi Kata roh. kamu yang mengklaim. Kan klaim kamu bahwa Yesus
ketika menerima firman dia sudah berumur. Kapan? Di mana tercatat Yesus menerima firman itu, di mana dia tercatatnya? Malah aku mengatakan kan, aku bilang gini, Yesus mendapatkan firman. Abang bilang firman itu menjadi manusia. Dari mana firman itu menjadi manusia sementara ini catatan bukan Yesus? Tuh, kan tercatat bahwa Yesus firman Siapa itu yang menjadi mencatat? manusia. Siapa yang mencatat? Siapa yang mencatat kan? ini? Ini siapa yang mencatat? Yohanes yang mencatatnya. Terus kok bisa jadi Yesus? Ya, Yesus mencatat bahwa firman itu menjadi manusia. Ini yang mencatat siapa? Yohanes kan? Yohanes mencatat. Firman Mencatat itu apa? telah menjadi manusia. Berarti Yesus Tuhan. Ya, firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu adalah itu sendiri yang sudah menjadi manusia. Terus? Berarti Yesus ya Tuhan, kutanya dulu. Kenapa? Berarti Yesus ya Tuhan. Kan sudah berapa kali saya jawab iya. Oke. Berarti di ayat ini gimana nih? Allah yang membangkitkan Tuhan. Kenapa? Dengan ayat ini gimana nih? Allah yang membangkitkan Tuhan gimana nih? Kalau tadi dia menjadi firman ya, firman jadi manusia ya, berarti dia menetap kan? Ini bagaimana Ya. nih dibangkitkan ini? Iya, dia dibangkitkan. Dibangkitkan Dia gimana? dibangkitkan. Dia dibangkitkan. Loh, masa Karena Tuhan segala kuasanya masa ditinggalkan Tuhan yang bangkitkan diberikan. Tuhan? Kayak mana Tuhan bangkitkan Tuhan? Bang, aku jelaskan sama Bang ya. Namanya Tuhan, dia ketika menciptakan Tuhan lain, namanya tetap Tuhan. Misalnya, ini Allah menciptakan Allah lain, namanya tetap Allah, nggak akan berubah. Namanya ciptaan, namanya diri dia sendiri. Ngapain dia harus ganti namanya jadi Tuhan? Allah menciptakan Karena Allah dia lain. sudah tetap menjadi Allah. manusia. Firman-Nya itu sudah menjadi manusia. Gini, dengan Bang. segala kelemahannya sebagai manusia. Abang paham nggak maksud firman menjadi manusia itu berarti nggak perlu dicatat lagi loh. Kalau dia telah menjadi manusia. Kalau tidak dicatat, kami tidak akan tahu. Manusia tidak akan tahu bahwa firman itu sudah Nah, menjadi karena manusia. itu dia Kalau mendapatkan dicatat. firman, makanya itu dia mendapatkan firman yang disampaikan kepada bapaknya, sama seperti Matius Yohanes 5. Apa kata Yesus di sini? Yohanes 5, Bang. Apa katanya di situ? Tengok bentar ya. Nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Mengutus di sini ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi dari mana Bang bilang Yesus dia Tuhan? Jika kata jika ya. Oke, Mana? lanjut. Oh, kan kamu baca jika aku bersaksi. Pahamin itu. Terus kita ya bacanya. Mana jika Bang? Coba kamu baca lagi. Kan tulisnya kecil saya tidak bisa baca ini. Coba baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan Terus? penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke. Mana Terus? jika Bang? Terus? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka Nah, kalau aku bersaksi, terus lanjut. Kalau aku Kalau aku bersaksi, bersaksi tentang diriku, maksudnya diriku siapa tuh Bang? Merujuk kepada ya siapa? tentu Yesus itu lanjut aja. Kalau aku Oke. bersaksi tentang Di sini Yesus ya, diriku di sini Yesus mengatakan ya, tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ya. Gimana pendapat Abang? Yesus mengaku untuk dirinya sendiri, itu dia tidak benar, tapi dia bersaksi karena Tuhan, atas kehendak Tuhan. Tuhannya siapa lagi tuh? Tapi Yesus Tuhannya. Ya, kehendak Bapaknya di surga. Tuhan udah besar, udah kecil. Sudah? Gini bang ya. Ini poin penting nih Bang. Nah, Penting itu, penting bahwa Bapak di surga yang mengutus dengar lu. Yesus. Ini Bang, Abang kan ada bapaknya Bang. Nah, bapaknya Bang menyampaikan di atas nih, yang di atas nih. Nah, Abang Jangan, kamu menyampaikan tidak bisa samakan kita manusia dengan Tuhan. Tidak bisa. Nggak ini loh ketemu. Bang, di sini Bang, poinnya Bang. Kalau Allah Poinnya begini, Bang, poinnya dengar begini. dulu, dengar Poinnya dulu. begini. Nah, bagaimana? Poinnya begini. Santai aja ya. Poinnya Poinnya begini. Bahwa firman itu menjadi manusia. Itu poin pentingnya. Firman itu menjadi bentar. Firman menjadi manusia.
Itu Yesusnya udah lahir atau belum? Oh, Firman menjadi manusia, itulah menjadi Yesus. Gini loh bang, seandainya ini bang, Tuannya Yesus ini Jangan bang. seandai-seandainya. Gini loh bang, abang pakai data Kita nggak? jadi seandai-seandainya. Bang, abang pakai Kita data nggak? seandai-seandainya. Paham. Abang pakai data ini, data Oh, ini kita bang pakai nggak data paham. kan? Ini nggak paham. Makanya kita kembali ke utama, ke sumbernya, sumber utamanya. Oke? Ini nggak paham Firman nggak itu maksudnya? menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Oke, kita kembali Yohanes Itu 1 poin ya. pentingnya. Coba membaca sendiri aja. Baca sendiri. Di mana katanya dia ini Yesus itu Tuhan. Maksudnya? Gini aja bang. Aku kan mantan Kristen nah. Abang cari satu Iyalah, ini. aku mantan Kristen. Abang kasih satu ayat bang. Abang kasih satu ayat di sini. Yesus mengatakan diri dia Tuhan. Sembah aku masuk Kristen hari ini. Aku bantu. Tidak perlu boleh? kamu masuk Kristen. Biar aja kamu aku di bantu, situ. boleh? Aku bantu, Tidak aku perlu boleh? kamu jadi Kristen lagi. Kalau kamu mendengar tidak perlu. Aku bantu, aku boleh? Boleh bang, boleh. Ya. Jadi kamu ada dua pertanyaan ya. Yang satu, di mana Yesus berkata, aku ini Tuhan, dan di mana Dia berkata, sembahlah aku. Yang aku jawab yang nomor 2 dulu. Jawab pertanyaan nomor 2. Sembahlah aku. Kalau di Kristen, di iman Kristen itu sesuai dengan apa yang tertulis di seluruh Alkitab suci Kristen. Yang minta disembah-sembah itu cuma iblis ya. Kalau Tuhan meminta sembah, iblis ya. Tuhan Poinnya iblis. catatnya. Dengarkan dulu, biarkan aku jawab dulu. Jangan Bentar lu catat ya iblis abang bilang ya. Biarkan aku jangan Jadi ketika biarkan aku Yesus menjawab. menyuruh menyembah Tuhannya itu iblis ya. Enggak, jadi Yesus yang menyuruh menyembah Tuhan lain. Yang ini aku bilang Tuhannya minta disembah sendiri. Dengarkan dulu, makanya biarkan aku Akulah di menjawab dalam dulu. perjanjian lama pun ada. Biarkan aku menjawab dulu, jangan dipotong-potong dong. Kamu kan tanya, sekarang mau dijawab, dipotong-potong. Di mana Maksudnya ayatnya? apa? Di mana Kamu berarti ayatnya? mau jawab sendiri, kamu tanya sendiri, kamu jawab Mana sendiri berarti. ayatnya? Mana ayatnya? Tunggu dulu, makanya pelan-pelan. Mana ayatnya Makanya kan kalau ada yang dua minta disembah? pertanyaan. Jangan dipotong-potong, Datu. Biar aja kasih jawab dulu bang, nggak apa-apa. Saya ada jawab. Bang Datu, tolong berat sopan sedikit lah. Oke lanjut dulu. Kalau orang tanya itu kan dijawab dengan baik-baik, kasih waktu Saya baik-baik. pula yang kau bilang tidak sopan di sini. Tendang juga kau bilang nggak sopan di sini. Enggak, tadi mau buka sini dia berarti menyangkal ayat ini dia. Kalau katanya Tuhan yang nggak mau disembah. Berarti Iya. menyangkal Saya ayat ini. pulang yang dibilang nggak sopan. Memang kurang ajar ya Pak. Saya pulang yang dibilang nggak sopan. Dia menyangkal ayat ini. Keluaran 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kan Tuhan nggak mau sembah, Tuhan minta sembah keluar 23 itu. Yesaya 16 tuh, itu tuh. Saya pulang yang dibilang nggak sopan. Ini kan ini ada Silakan tanya nih, Nigel, Bang. silakan Nigel. Ya, digel lagi. Iya, silakan lanjut aja. Lah, tadi lo pembahasannya Bang gimana Bang? Kenapa dia sih? Ulangi lagi. Tadi Bagaimana? Kan sudah terpotong. mintakan satu ayat aku, kata Yesus, Tidak aku ada. Tidak kan kamu temukan. Tidak ada lagi. Tapi Tuhannya Yesus minta disembah. Cemburu dia loh. Masa kamu nggak tahu ketika kalian menyembah orang lain dia akan cemburu? Iya, Yesus Tuhan akan marah. Bang, Tuhannya Yesus bang, bukan Yesus ya Tuhan. Ingat ya, Tuhannya Yesus bukan Yesus yang Tuhan. Tuhannya Yesus minta disembah. Kalau kalian menyembah orang lain, dia cemburu loh. Tandanya apa? Kenapa kita menyembah orang lain? Kenapa Kristen menyembah orang lain? Orang Kristen tidak menyembah orang lain. Bukti Yesus kan Orang lain Tuhan kan bang. Gini loh bang, ini kayak mana bang nih mau kasih fakta kurang apa lagi loh, bang? Ini bang, ini siapa yang berfirman? Firmannya, aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Siapa yang membuat patung bang? Terus lanjut. Yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas langit, atau di bawah bumi. Yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tadi bang, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan. Ini dikomakan dia nih bang, dikomakan dia lagi. Sebab aku Tuhan,
Allahmu adalah Allah yang cemburu, Bang. Ini cemburu nih Tuhan kalian kalau kalian nyembah lain. Tuhannya Yesus terus, nyembah. terus masalah di mana? Tanya. Iya betul. Bang, artinya betul, Bang, betul. artinya Terus masalah dengan kayaknya kenapa? Terus ada apa dengan Kristen? Kenapa Kristen? Bang, Yesus di sini Bang mengajarkan Bang, kita tuh katanya gini kan, ini pada zamannya nih ya, pada zamannya kita tuh diajarkan Yesus untuk menyembah Tuhan yang satu gitu. Jangan kalian buat aku sebagai Tuhan. Hah? Jangan? Abang bisa baca nggak? Coba Abang baca. Baca saja, terus kamu kecil betul itu di layar kecil. Baca saja. Pertanyaan kamu tuh apa gitu loh? Pertanyaan kamu apa? Klaim kamu apa? Tuduhan kamu apa? Berarti, gitu loh. ya Miardan dibawa naik Medan itu saya kosongkan satu slot buat kamu naik. Ya. Keluaran 23 Ya, itu ya, Miardan. Tuhan suruh nyembah Ayo. dirinya tuh. Keluaran 23 tuh, baca itu. Bang Raja, kayak mana Bang Raja? Ini Mas, ini belum Bang Jibril loh mengkupas ini, Mas. Enggak, Tuhannya lebih dari 2. Ya. Sudah dikatakan Tuhan itu Esa. Ya, Miardan minta naik tekan multi. Miardan di bawah tolong tekan multi. Aku tidak ada jambak kau, naik kau ke atas. Akun kau privat. Ya, naik Miardam. Kalau Tuhannya Pak Egel siapa? Yesus katanya. Giliran di ayat ini di sini dibilang kan, Allah yang membangkitkan Tuhan dia nggak terima katanya. Tuhannya katanya Esa, dia nggak tahu arti Esa itu. Siapa yang tidak terima? Pak Egel, Tuhanmu Kan siapa? klaim kamu sendiri tuh. Pak Egel, Tuhanmu Saya siapa? tidak mengatakan apa-apa tadi kok. Pak Egel, Tuhanmu siapa? Bapa di sorga. Bukan Yesus. Yesus Tuhan. Tadi Yesus, sekarang Bapa di sorga. Pak Egel, tentukan dulu Tuhanmu siapa? Santai, Mbak. Santai aja. Jangan Iya, santai satu-satu. Santai, iya. Saya Tuhanmu jawab. Nah, baru disanggah. Tentukan. Silakan begitu. Iya, siap. Tentukan sekarang Tuhanmu siapa? Santai aja. Tuhanmu adalah Bapa di surga. bukan Yesus. Yesus Tuhan yang kita sembah. Yesus Tuhan yang bukan Tuhanmu. Kamu kan sudah sering dengar nih Tritunggal. Ketika kami menyembah Yesus, kami menyembah Bapa di surga. Ketika kami menyembah Bapa di surga, kami juga menyembah Yesus. Ada berapa Tuhan di situ? Bang Jibril, ada tuh berapa Tuhan situ Bang Jibril? Bang Jibril kalau udah itu susah itu Bang Jibril. Ini begini saya jelaskan. Bisa saya jelaskan? Jelaskan. Oke. Yesus berkata bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ketika ada Bapa di dalam Yesus, ya kami menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Ketika kami menyembah Yesus, tentu saja kami menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Kenapa nggak nyembah Adam aja, Pak? Karena memangnya ada Bapa di dalam Adam. Memangnya roh ada Adam, Bapa roh Adam yang niup siapa? Tuhan, Bapa. Hah. Terus? Berarti ada roh Bapa di dalam Adam. Semua manusia memiliki Roh Kudus. Karena iya makanya apa bedanya? Nanti saya mati juga rohnya diambil, bukan saya yang mati. Tapi loh, tidak bedanya ada di Bapa mana? dalam- Iya, tidak ada bedanya di Bapa mana? dalam- Bang Jibril, Yesus di dalam mengatakan, kotak ini ada balsem. Berarti Tuhan ada dalam balsem begitu ya maksudnya? Enggak, tapi sayang kalau Bang Igel ini ngebahas. Maksud kamu mau Bang kamu Igel. samakan Tuhan dengan Iya makanya baskom. Bagaimana iya, sih? makanya Bang Igel. dari tadi saya dengerin Abang sayang banget kalau akademisi kayak Abang kan gaya bicaranya apa segala macam kan kayak akademisi. Kita boleh nggak ngomongin agama kita berdua dengan saya bisa secara berakal- akademisi? Begini, bisa. Tapi kamu akademisi juga. Jangan kamu belepotan menuduh mengklaim bernarasi sendiri. Iya, ayo. itu Tadi kan simpel Abang, aja saya. tadi kan begitu Abang naik kan Abang bilang tergantung hostnya atau tergantung yang ada di sini mau bahas apa. Gimana kalau kita bahas transmisi kitab suci, Bang? Akademisi ya? Jangan angan-angan cita-cita ya. Apakah Injil saja, Bible saja, atau Al-Quran juga? Al-Quran. Saya kalau bisa Bang, saya menjelaskan Al-Quran dulu, baru Abang tiru cara penjelasan saya. Boleh, silakan, boleh. Tapi nanti sama ya Bang ya, Abang menjelaskannya juga sama seperti saya ya. Ya tergantung. Ya kita nanti apakah bisa saya sama dengan kamu cara penjelasan karena kan berbeda. Al-Quran dengan Bible kan berbeda.
Enggak, kalau saya kan meninjaunya dari segi keilmuan yang jelas kan. Maksudnya dari carbon dating, dari transmisinya, dari saksinya, dari kalau carbon dating kan nggak bohong ya bang ya. Abang tahu carbon dating kan? Karbon itu bagaimana? Pembusukan kertas. Oh, berarti masalah berarti kan ini yang tahu ini kan ahli sejarah artinya ya. Betul. Tapi kan kita pakai literatur, makanya kita pakai yang. Oke, ya lanjut aja. Oke. Oke, saya buka dulu datanya. Wait. Saya buka dulu datanya. Sebentar ya bang ya. Oke. Jadi di sini bang, di sini abangku. Ini Al-Quran, ini catatan saya sendiri, tapi nanti kita bisa verifikasi. Saya bikin timeline di sini bang. Di sini tahun 571 Rasulullah lahir. Nggak ada akhlak banget ya. Orang ngomong Rasulullah lahir 571. Ayat pertama turun 610. Habis itu beliau meninggal di tahun 5632. Berarti kertas-kertas atau manuskrip-manuskrip yang ada di antara beliau menerima ayat pertama sampai beliau meninggal itu mesti ada untuk kita tahu bahwa manuskrip-manuskrip ini benar, ya nggak? Di sini contoh ada DAM 0127. Kalau saya buka dari islamicawareness.org, di sini ada Quranic manuskrip, di sini ada radiokarbon, carbon dating. Radiokarbon dating ini dia keilmuan secara laboratorium untuk menentukan busuknya sebuah kertas. Jadi umur kertas. Jadi akurasinya ada range-nya, nanti ada akurasinya. Ini contoh kita 0127 DAM 0127. Ini ada kodeks tertuanya. Di sini ditulis it has 95% probability belongs to the between 578669. Mana Al-Qur'annya ini? Di sini ditulis datednya mid first century of Hijrah. Ini ada dari Al-Baqarah ayat 246 dan seterusnya. Nah, begitu di carbon dating ini dari tadi ya tulisannya 578 ke 669. Kalau range-nya kita ambil tengahnya berarti itu di 623. Rasulullah meninggal di 632. Berarti ini ditulis 10 tahun sebelum beliau meninggal. Dan ini terus carbon datingnya ada beberapa manuskrip yang jelas. Nah, begitu kita lihat timeline-nya lagi, di tahun 632 di bulan Desember Rasulullah meninggal dan sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar dan Uthman ini mengumpulkan. Ini bukan beda zaman ya bang ya. Uthman ini menantu langsung sahabat Rasulullah langsung dan penghafal juga. Uthman, Umar dan Abu Bakar menyatukan menjadi kitab. Saya kalau lihat di sini tetap di Quranic manuscript ada beberapa kopi. The Quran of Uthman at Tasakh, Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. The Quran of Uthman atau Kapi Museum Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Isinya itu lebih dari 99%. Ini kalau kita buka. Ini kalau kita buka, yang ini ya. Ini kebetulan, taruh sini aja. Ini kebetulan, ini sama ya bang ya? Kelihatan sama? Kelihatan sama nggak bang? Bentar bang, dia ngopi bang Jibril. Enggak, lagi ngopi dia. Ngopi dia. Lanjut. Ya lanjut, saya dengarkan aja. Iya, ini abang dari penglihatan abang sama nggak? Abang Eagle? Dari penglihatan abang sama nggak ini? Saya kan tidak bisa pastikan sama atau tidak. Katakanlah sama. Oke. Di sini saya ada 822 halaman. Di sini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Kalau saya mau ngecek as per di sini di carbon dating ini di abad 7. Abad yang sama dengan Rasulnya.
Nah, begitu saya buka di sini surat 110 atau 111, saya cek juga di sini, saya buka Al-Quran yang sekarang. Saya buka surat 110. Habis ini kita lihat di sini 110 ya. Nih, kejauhan saya taruh di sini aja. Ya. 110 ini. Saya zoom dulu. Ini di sini Bismillahirrahmanirrahim. I da ja a nas ru lo hi wal fath. Sama ijazah anasrullah hi wal fath. Ayat keduanya waro. Oke, kita ini udah 111 ya. 110 ya. Bang Trireta noise. Kita coba itu tadi 110. Kita coba 111. Nyelam. Kita coba 111-nya. Iya, Bang astagfirullah. Bang Trireta noise, Bang. Di-mute aja dulu Trirealita. Di 111-nya ini sama ya, saya buka 111 juga. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ta bat yada, ta bat yada, dan seterusnya. Ini 110, 111, abang mau ke 113 juga bisa, dan seterusnya. Jadi saya bisa memverifikasi ini yang sudah di carbon dating 1 abad dengan Rasulnya. Ini Al-Quran yang online yang turun aja deh. Ini seabad dengan Rasulnya di abad 7. Ini Al-Quran yang sekarang saya cek. Nah, itu contoh transmisi kitab suci Al-Quran. Dan ini sekunder, primernya kita hafalan. Kalau abang mau tahu juga soal hafalan kami itu mesti diverifikasi. Ini contohnya, saya tunjukin sekarang. Ya. Aduh, jangan dinaikin yang berisik-berisik dulu, entar dulu deh. Ini contoh. Ini kamera depan saya, kamera belakang muka saya sama aja yang kayak dia. Apa ganteng. Jadi ini salah satu penghafil-hafiz Quran. Di sini ada sertifikat, ada ijazahnya. Nah, isi ijazahnya akan ditunjukin. Di sini ditunjukin. To the very beginning, and every single red word that you see there is basically the link between the next person in the chain. So this student studied from my. Nah, di sini dikasih tahu kita bahwa ini akan diisi nama dia belajar dari syekhnya ini, habis itu dia belajar dari syekh ini, belajar dari syekh ini, terus sanad atau chain of narration-nya. Another sheikh who studied from another sheikh all the way back for 1,400 years. And if you look here towards the end of the chain, you can see an Abi Hurairah. Jadi dia mundur 1400 tahun sampai ke Abi Hurairah. Abi Hurairah itu sahabat Rasulullah langsung. The great companion of the Prophet ﷺ, who got his ijazah from the great companion Ubay ibn Ka'ab. Dia dapat dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk 4 orang pertama yang hafal Al-Quran. Who got his ijazah from none other than. Ubay dapat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi chain of narrationsnya jelas, dari siapa dapat dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa. Nah, kan kita tadi kita udah setuju, kita bahas soal transmisi kitab suci ya bang ya. Habis itu ini nggak cuma Injil. Nah, kalau Al-Quran begitu bang. Nah, Bang Igel coba sekarang ceritakan bagaimana seorang Yohanes mencatat dan mentransmisikannya sampai abang pegang sekarang. Silakan abangku. Oke, thank you, sip. Nah, kalau tentang itu, tadi tentang Al-Quran ya, tapi ini kalau saya lihat dari penjelasannya, berarti ini hasil penelitian dari siapa tadi ya? Siapa bicara tadi itu? Siapa tadi? Saya Om J. Bang J. Om J.
Bang Ji. Tadi Bang Jibril ya tadi yang menjelaskan. Tapi itu dari penelitian Bang Jibril sendiri ya. Pencarian saya sendiri, ilmunya udah di luar sana. Oke. Nah, kalau saya tidak punya data seperti itu, karena saya tidak pernah melakukan riset seperti itu. Jadi saya kalau masalah transmisi yang seperti disampaikan Bang Jay tentang Alkitab, tentang Bible, saya tidak punya datanya, karena saya tidak pernah melakukan riset seperti itu. Begitu Bang Jay. Tapi kalau sedikit yang bisa saya tanggapi bahwa ada beberapa informasi yang saya dapat dari TikTok juga, dari YouTube, bahwa Utsman bin Affan ya, yang mengumpulkan semua naskah-naskah atau menuliskan Al-Quran seperti dipegang sekarang. Menantu langsung, betul. Ya, yang sumbernya dari banyak, dari sahabat langsung, betul. Ada yang dari penghafalan, ada yang dari tertulis di kulit kayu kurma, ada dari kulit. Itu yang tadi saya tunjukin abangku. Kulit onta dan di dinding. Nah kemudian saya juga mendengar infonya bahwa Al-Quran kemudian disatukan di Mesir karena dari berbagai negara itu ternyata Al-Qurannya berbeda-beda. Tunggu, disatukan di Mesir abangku. Gimana? Disatukan di Mesir. Utsman itu di Madinah dan Mekah, bukan Utsman. Ini kan Utsman kan penulisnya pertama kan. Tapi kemudian yang penulis pertamanya Zaid bin Sabit. Ya, kan yang mengumpulkan menjadikan bukan Utsman bin Affan kan, mengumpulkan menjadi kitab Al-Quran seperti sekarang. Nah kemudian saya mulai informasi beberapa tahun kemudian ketika. Enggak, ini abang agak aneh ini bang. Abang tajam terhadap penjelasan saya, sementara abang nggak tahu sama sekali soal Bible abang. Kok abang tajam ke sini tapi tumpul ke kitab abang sendiri, gimana nih bang? Kan saya katakan saya mendengar di TikTok juga. Oh, katanya gosip-gosip gitu ya. Apa-apa. Oh, oke. Ini kan informasi saja. Siap. Saya tidak mengatakan ini benar loh ya. Siap. Saya kan informasi. Dan kemudian setelah masyarakat Muslim itu banyak berkembang di berbagai negara, ada pertemuan di Mesir, ternyata 1924 betul nggak? Ya. Al-Quran berbagai negara itu berbeda-beda. Kemudian disatukan di Mesir, bentuk menjadi disamakanlah. 1924 betul nggak bang? Yang dipegang sekarang. Jadi kan ada berbeda-beda versi Al-Quran. Sebentar, yang lain tenang dulu, dulu. Ini informasi yang saya dengar loh ya. Saya tidak mengatakan itu betul atau tidak. Tapi itu sendirilah. Kemudian di Mesir itu disatukan versinya. Yang menjadi Al-Quran yang sekarang. Yang 1924 betul nggak bang? Iya. Oke. Kalau itu betul, berarti kan ada banyak versi Al-Quran sebelumnya. Oke. Begitu. Ini sebenarnya kalau fitnahan tanpa data gini kan saya mestinya bisa sapu aja ya, kayak apa sih loh nggak ada datanya, mana data lo nggak ada. Tapi saya bisa membuktikan kalau Al-Quran kami ini memang untouchable ya. Di sini saya ada data bang. Abang bilang tadi Al-Qurannya 1924 ya. Berarti saya tinggal tunjukin Al-Quran sebelum 1924 ya. Di sini saya ada Al-Quran abad 19, 18, 17. Nah ini salah satu aja saya buka, ini random aja ya. Nah ini Al-Quran tahun 1168. Berarti Masehinya 1754 ya. Berarti sebelum 1924 ya. Di sini lumayan lengkap. Ini kita sama kayak tadi, kita mundur aja, kita buka aja surat-surat pendeknya. Ini abad 17 ya Bang ya, abad 17-18. Ini saya buka 2 halaman terakhir aja, atau 3 deh, 3. Buka, bentar ya. Kok kecil? Kurang gede. Nah, ini. Ini Al-Quran yang abad 18, Bang, sebelum 1924 ya. Seperti fitnahan Abang tadi.
Di sini kita bisa baca mana? Bentar. Ini surat apa nih? Bentar. Dulu. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iya. Itu surat Al-Fil. Aku lagi nyari yang tadi kita 110 ya tadi kita buka. Tadi kita buka 110. Kita Muslim kita bacanya gila-gilaan men. Idza ja'ana bukan. 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 Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Wah, aku buset. Ya itu alasan. Hah? Itu dia tadi. Idza kan? Bukan, ini Jalzul Jilah. Itu Jalzul Jilah itu sama itu. Wala ditarikkan. Oke, abad yang lain deh. Buset, susah banget bacanya. Karena ini belum ada mesin print, jadi gila-gilaan kalau nyarinya. Tapi saya suka memang nyarinya manuskrip abad 17 yang ada Bang Jip. Iya, makanya sabar. Ini dari Iran tahun 1680 ya. Nih. Ya, internet gue. Bentar. Nah, ini lebih enak bacanya. Kul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Kul a'udzu bi rabbin nas. Kul huwallahu ahad. Ini tabat. Nah, ini tabat nih yang tadi. Ini Bang, ini surat 111 Bang. Tabat yada abi lahabiu watab. Ya, habis itu kita ke lembaran sebelumnya. Nah, nih. Ini yang tadi nih. Idaja anasrullahi wal fad. Ini abad 18 Bang. Kalau ada fitnahan tadi abang bilang 1924 baru dikumpulin. Ini udah ada Bang, abad 18. Sama seperti yang Utsman tadi. Mana Utsman tadi? Sama seperti Utsman tadi, sama seperti Al-Quran yang sekarang saya buka. Di mana tuh Bang fitnahan abang? Iya. Oke. Iya, udah saya jawab nih Bang. Sebelum 1924, ini Al-Qurannya sama Bang. Ini Al-Quran tahun 1680. Kalau abang mau tahu lokasinya, ini ada di New York, di Columbia University. Ada di Rare Book Manuscript and Library. Ya? Tetap. Putus-putus abangku. Abangku. Ya, Egel. Apakah monitor suara saya? Ya, baru masuk. Saya di monitor. Iya, baru masuk. Gimana? Ya, jadi informasi yang saya dapat, tapi yang saya dapat dari TikTok juga gitu kan, dari media sosial. Iya, barusan saya udah bantah Bang fitnahan itu. Oh ya, bukan ini, bukan dia dibuat lagi di Mesir, tapi dijadikan satu versi karena dari berbagai negara
itu berbagai versi Al-Quran gitu. Tadi saya barusan tunjukin Al-Quran yang dari Iran tahun 1680, abangku. Sama seperti Al-Quran yang saya tunjukkan dengan Uthman dan saya cocokkan dengan Al-Quran yang saya pegang sekarang. Saya baru bantah fitnahan itu, Bang. Abang paham nggak? Oh iya. Iya, bisa. Mantap. Menggunakan satu bahan dari Iran gitu kan? Iya. Gimana betul. dari negara lain? Oh, abang mau abang semua. Misalnya, saya buka. saya tidak minta itu. Oke. Misalnya, Bisa juga. aja. Saya bisa buka juga yang lain. Kalau abang mau. Di Iran kan seperti itu. Ya, terserah. Ini kan hanya karena apakah itu dibantah atau tidak, karena itu kan sebuah fakta. Kalau memang pernah terjadi hal itu di Mesir pernah terjadi ada penyatuan versi yang sama karena ada berbagai versi, berarti itu sebuah fakta gitu yang tidak perlu dibantah dengan pembuktian karena kalau itu pernah terjadi, apakah itu pernah terjadi atau tidak itu saja. Yang 1924 itu sebenarnya itu cuma perpindahan tempat print, Bang. Itu toh. Tapi kalau isinya, ayatnya, surahnya nggak berubah. Oke, mantap. Terus gimana, Abang? Tadi kan Abang bilang dua arah. Kalau malah saya bilang, oh enggak, Al-Quran aja dulu, abis itu baru bahas Bible. Nih, kayaknya Al-Quran udah kelar nih. Bible gimana, Bang? Iya. Bagaimana? Gimana transmisinya? Transmisi ini bagaimana? Coba kita istilahkan transmisi. Rupanya tadi tentang sejarah yang dimaksud rupanya ya. Transmisi Al-Quran rupanya tentang sejarah pencatatan atau penulisan kitab suci ya, antara Al-Quran dengan Injil rupanya. Enggak, transmisi, Bang, seperti yang saya jelaskan tadi. Rasulullah kan lahir 570. Habis itu beliau menerima Al-Quran ayat pertama 610. Meninggal di 632. Berarti manuskrip Al-Quran yang ditulis di zamannya itu ada dan lengkap. Habis itu saya cocokkan Al-Quran yang waktu di zaman Rasulullah dengan Al-Quran yang saya pegang sekarang. Nah, abang kan nih, Kristen-Kristen ini kan selalu mengklaim, oh, kitab kami ditulis saksi langsung, sadis, ya kan? Yohanes, Lukas, Matius. Nah, catatan Yohanes, Lukas, Matiusnya itu di mana, Bang? Kalau boleh tahu. Catatan-catatnya itu, catatan itu. Iya, di mana itu, Bang? Jadi kita berbicara tentang sejarah masing-masing kitab suci artinya nih ya. Iya, transmisinya, betul, transmisinya bagaimana? Jadi tinggal saya paham ya. Jadi saya bisa cocokkan dengan Bible yang sekarang gitu. Yang sekarang. Ya, kalau bicara tentang kitab suci Bible atau Injil yang kami sebut Alkitab, nah itu kan dikanonisasi atau dikumpulkan oleh Jemaat Katolik. Jemaat Katolik yang membukukannya menjadi Alkitab yang kami pegang sekarang atau disebut Bible. Tentu saja Gereja Katolik lah yang mempunyai manuskripnya itu, keaslian dari tulisan-tulisan itu, naskah-naskah aslinya ya tentu saja dari Jemaat Katolik yang memegangnya. Itu. Katolik berarti di Vatikan ya, Bang ya? Ya mungkin ada di Vatikan. Apakah semua ada di Vatikan? Saya kurang tahu karena saya belum pernah ke Vatikan juga untuk melihat naskah-naskah aslinya itu. Atau kita bisa ke Google kali di mana saja, tapi saya kan tidak pernah melakukan riset-riset seperti yang kamu lakukan, Bang Jibril lakukan. Oke. Nah, jadi kalau saya buka, Bang, Vatikan ya. Kalau di sini ada dg.fatlib.it. DG ini artinya digital, Fat ini artinya Vatikan, Library ini artinya perpustakaan, .it. IT ini website Itali. Di sini ada Vatikan Library, Bang. Di sini ada puluhan ribu naskah. Tapi yang tertua itu kita bisa lihat itu namanya Vatikanus, Bang. Codex Vatikanus. Nah, tapi ini datednya, Bang, carbon datingnya itu abad keempat, Bang. 400 tahun setelah kejadian. Itu gimana, Bang, cara mengimani kitab yang ditulis 400 tahun setelah kejadian, Bang?
kitab yang diyakini itu coba dicek apakah itu naskah-naskah yang ditulis 400 tahun kemudian atau yang ditemukan. Seperti itu. Ditemukannya di abad ke-16, Bang. Ditulisnya di abad ke-4. Oke. Kan yang tertua kan namanya Sinaiticus sama Vaticanus. Ini saya buka langsung aja. Ini dari sini. Ini dari kodexsinaiticus.org ya, langsung kodeks Sinaiticusnya. Ini disponsori oleh The British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University of Library. Jadi kalau kita ke about kodeks Sinaiticusnya, di sini dijelaskan. Nih, saya translate. Di sini dibilang, Bang, kodeks Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis, bukan ditemukan, Bang, ditulis pada pertengahan abad keempat. Ditulisnya, Bang, pada abad keempat, berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal, Bang. Yang paling awal berarti kita artinya tahu dong, nggak ada yang lebih awal daripada ini paling awal. Di situ, Pak. Nah, jadi yang paling awal, Bang, salinan kan? itu ditulis salinan. Itu ada isi kata ya, salinan betul, kan? berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Ya, salinan yang paling awal. Berarti kan ada naskah aslinya. Kan berarti ada naskah aslinya kan? Ini saya yang melek atau kayaknya? Enggak, bagus. Ya, di situ dikatakan salinan kan? Salinan asli. Berarti kan ada Ya, naskah aslinya. Betul. Yang Ya, betul. mungkin dari bahasa Yunani ditranslate dari Ibrani ke Yunani misalnya, atau ke translate ke bahasa Romawi misalnya, seperti itu. Betul. Berarti ada naskah aslinya. Betul. Asumsi kita ya. Ya. Iya, asumsi kita ini ada salinan dan ini salinan tertua dan ada originalnya. Nah, yang saya mau tanyakan di mana nih originalnya? Ya, gitu. Di mana itu, Bang? Di mana original? Saya tidak bisa jawab itu di mana originalnya. Saya tidak bisa jawab. Oke, siap. Berarti kita nggak bisa bahas transmisi Ya, kitab kan suci saya berarti tidak bisa dari jawab awal. karena saya tidak melakukan riset. Kalau yang dimaksud transmisi seperti itu ya saya tidak bisa jawab. Memang. Siap. 8 kali ya saya ya. Ya udah berarti selesai di situ daripada. Oke, siap. Sudah situ aja. Karena mungkin bukan dengan saya kalau mau bicara tentang itu, mungkin dengan memang orang-orang teologi yang mendalami sejarah seperti itu. Mantap. Dari teman-teman yang lain. Mantap. Berarti selama ini abang mengimani aja ya, memang saksi matanya yang menulis gitu ya. Oh iya, saya mengimani itulah, mengimani. Dasar kitab sucinya imani saja. Mantap, abangku. Silakan yang lain, Kang Chan, Kang Dato, atau yang lain. Kalau cuma saya susah imani saja saya gimana mau berdiskusi. Sementara imani saja secara primer tidak ada bisa tunjukkan. Bahkan kita buktikan kok di dalam contoh Markus 9:44 dan Markus 9:46. Di situ tidak ada original teksnya. Nah, kenapa tiba-tiba ada? Kan tadi udah aku bilang kan, Bang Ejil. Tadi udah aku bilang jangan sama Bang Jibril. Ini Bang, ini contohnya paling sederhana, Bang. Bang Jibril, Bang, kalau masalah itu, Bang. Nih, saya buktikan, Bang. Saya beli buku nih. Saya punya buku. Bentar dulu, saya ambil bukunya. Oke, lanjut. Ini buku saya, Bang. Ini buku saya. Bentar, Bang Sar. Ini. Oke. Ini, Bang. Ini saya punya buku ya. Bukan buku, Bang. Ini buku, Bang. Izin Bang Jibril, saya Bang Jibril ya. Silakan abangku, silakan. Iya. Ini saya punya buku, Bang. Punya buku. Ini buku dokumen pemalsuan Alkitab. Dokumen pemalsuan Alkitab ya. Ini bukunya. Di sini ada, Bang. Jelas di sini, Bang. Jelas di sini. Markus 15:28 ini tidak ada, Bang. Kosong, Bang. Kita lihat di original teksnya, Bang, nggak ada, Bang. Nggak ada ini. Kenapa di LAI ada? Nih. Markus 19:0.
Injil Lukas 17:36. Kosong. Nggak ada bang, nggak ada bang. Terus saya buka lagi. Injil 23 Lukas 23:17. Ini kosong bang. Penyatat kan. Saya buka lagi. Kisah Para Rasul 8:29. Kosong bang. Dari mana dapat bang asli yang sekarang bang? Nih, saya buka lagi bang. Banyak bang. Jawaban amannya dari bapak-bapak gereja. Betul nggak, iya Bang nih. Igel? Yang diperlihatkan itu kan bukan Ini original. dari mana? Oke. Itu kan juga salinan. Oke, saya tunjukin. Teks itu. Nomor-nomor Oke, saya juga tunjukin. itu kan kitab-kitab. Oke, saya tunjukin original teksnya ya, Dato ya. Iya. Silakan bang. Saya tunjukin. Ini kita buka dari Markus tadi ya, Mark. 944. 16 Markus 16 ini cuma sampai 8. Sekarang kita 19. buka. Enggak, sebentar bang, sebentar. Kita buka. Iya sebentar bang, kita buka Markus 16. Nah, kita buka Markus 16 di sini. Di sini. Ini di sini sampai 20 ya. Ya. Nah, tapi begitu kita buka original teksnya, di sini Markusnya cuma sampai 8. Habis itu langsung ke ini Markusnya cuma sampai 8 nih. Begitu kita klik cuma sampai sini. Ini kosong nih. Nah, kenapa? Berarti ini dapat dari mana nih? Nih. Ya itu kamu buka juga bukan original teks. Original teks, Bang. Yang ini kan original teks. Itu kan salinan juga. Iya, salinan. Ini salinan tertua, Bang. Iya. Sinaiticus tadi. Iya. Iya. Salinan itu kan banyak. Iya, salinan tertua, Bang. 8. Iya. Tertuanya cuma sampai 8. Salinan saja, bukan original. Nah, Ya kan ada original teksnya juga. nah, makanya kita mau lihat yang original itu yang mana ya? Abang bilang apa nggak ada. Itu susahnya kan kita. Ya susah memang karena saya bukan mempelajari di situ. Saya bukan ahli sejarah dan saya tidak melakukan riset seperti itu. Siap. Saya bukan ahli sejarah Kristen. Dan saya tidak pernah melakukan riset. Siap. Ya udah kita ngomongin ini aja, ketuhanan aja deh, ketuhanan. Ya nggak apa-apa deh. Karena ketika kita melakukan riset itu kan sebenarnya ketakutan hanya untuk membuktikan bahwa agama saya ini betul. Kan ketakutan sebenarnya. Kok bukan ketakutan dong? Ketakutan kita tidak. Bukan. Teologi, Bang. Iya, Teologi itu mesti sesuai dengan sejarah, Bang. Kalau enggak teologi doang enggak sesuai dengan sejarah, namanya angan-angan nama cita-cita. Betul sejarah. Betul. Kita tidak perlu membuka Alkitab sebenarnya. Kita bisa dari sejarah juga bisa tentang Yesus, dari catatan sejarah bisa. Betul. Bisa siap. Kayak Betul. kota Mekah. Apakah ada sejarahnya? Kota itu berdiri? Nggak ada. Tidak pernah ada sejarah. Abang yang nggak tahu atau nggak ada? Tidak pernah dibuktikan ada sejarah Mekah. Tidak ada puing-puingnya, tidak pernah ditemukan puing-puing. Puing-puing kalau udah hancur dong, kan Mekah kotanya masih ada. Abang gimana? Ya sudah, memang tidak ada fosil-fosil barang pernah ada. Kan kotanya masih ada. Gimana ada puing-puingnya kalau kotanya masih ada? Baru. Itu kota baru. Oh, enggak. Jadi karena abang buta sejarah, abang pikir nggak ada gitu ya? Memang tidak ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa pernah ada peradaban di Mekah.
Nggak pernah ada. Peradaban kuno sejak tidak pernah ada sejak ahli sejarah buktikan ada peradaban kuno sejak zaman Abraham misalnya Nggak ada. Nggak pernah. Nggak ada. Kalau Musa pernah ke Mekah, abang nggak tahu juga. Iya, bukti-bukti bahwa ada kota di zaman Musa itu belum ada. Nggak ada. Tidak ada bukti-bukti. Ya nggak ada masalah juga sih. Tapi saya buka aja dari ini Ptolemy Geografi. Ini map tahun 150 bang. 6 abad sebelum Rasulullah ya. Ptolemy Geografi. Ini berarti peta abad 1 abad 2 ya. Kita klik di sini Mekah sih mestinya di sini ya. Di sini ada namanya Makoraba. Aduh. Emang kafir-kafir nggak ada akhlak nih gini. Nih, ini namanya Makoraba, Bang. Bukan, tadi ada yang naik tiba-tiba motong. Saya tidak ada halaknya di mana? Coba. Tadi ada yang naik tiba-tiba motong. Oke, lanjut. Di sini, Bang, Abang lihat ya, Ptolemy Geografi. Ini peta abad 2, Bang. Begitu saya buka, di sini ada namanya Makoraba. Peta abad 2. Nah, begitu saya buka Oak and Rock Geografi, di sini dibilang Makoraba itu kota di Arabia Felix. Nama lainnya ya. Jadi jelas ya Bang ya, dari abad 2 udah ada Mekah ya. Bang, aku dikit nambahin boleh bang? Zaman Abraham, dikit nambahin boleh? Bukti-bukti sejarahnya peninggalan Bukti-bukti apa? Tunggu sebentar. Ya, bukti-bukti arkeologinya kan nggak ada memang. Arkeologi apa yang Abang perlukan? Arkeologi banyak lah, namanya arkeologi banyak. Bukti-bukti pernah ada peradaban di situ, pernah ada kota Mekah. Kotanya masih ada Bang, kok mau puing-puing kota yang masih ada gimana sih? Di Indonesia nih banyak loh kota baru. Yang di zaman Majapahit tidak. Oke, Abang, puing-puing kota Jakarta mana ya Bang? Seperti itu. Kenapa? Di saya di Jakarta. Puing-puing kota Jakarta ada nggak Bang? Oh, saya tidak mengatakan bahwa kota Jakarta itu ada di zaman Nabi Musa. Bukan, di mana bukti kalau Jakarta ini ada 50 tahun yang lalu? Kenapa dia? Ya, di mana bukti kota? Ada tuh. Apa? Banyak. Iya, coba mana di mana puing-puing kota Jakarta ya? Lo kan banyak peninggalan kolonial Belanda kan ada. Di mana? Bangun-bangun cagar budaya itu kan banyak. Di mana? Peninggalan. Lo banyak. Iya, banyak doang di mana Abang? Tua tuh banyak sekali gedung-gedung yang jadi cagar wisata. Enggak, tapi kalau abang nggak mau mengakui ada Mekah sebelum ini, Abang tahu Exodus 51 nggak Bang? Iya, itu. Kalau ini kan kita kan bicara tentang sejarahnya, sejarah Mekah saya bilang tadi kan. Apakah ada Mekah? Ada. Apakah ada? Kan kita ya ini makanya Abang tahu Exodus nggak? Abang tahu Keluaran? Awalnya kan, saya kan kasih contoh ya tadi kan kita berbicara tentang original text dari kita. Abang nggak punya, kitab Abang tuh nggak ada abad 1, abad 2, abad 3 nggak ada. Dari mana kamu? Ya mana? Abang saya tanya, Abang nggak tahu. Iya berarti nggak ada dong. Oh belum tentu iya. Tidak ada. Oh berarti angan-angan sama cita-cita berarti kan? Ukuran. Saya bukan tolok ukur. Iya berarti angan-angan nama cita-cita Abang, imani saja kitab saya ditulis oleh saksinya. Iyalah, benar. Iya, angan-angan sama cita-cita aja. Iya imani saja berarti kan? Iya saya mengimani. Memang kamu tidak mengimani Al-Quran? Saya bisa buktikan memang ditulis di zaman Rasulnya. Nah, kamu mengimani tidak? Saya nggak cuma mengimani, saya bisa membuktikan memang ditulis di zaman Rasulnya. Iya, memang itulah standar iman kami. Imani saja. Tidak melihat tapi kami percaya. Oh kami iya, ya kalau imani saja ya, iya imani saja. Tapi katanya Tuhannya bisa dilihat. Justru kebanggaan bukan Tuhan bisa dilihat.
Iya, ketika dia menjadi manusia, kami bisa melihatnya. Jadi Manusia bisa melihatnya. Kok mesti dilihat tapi bisa diimanin nggak? Saya nggak paham nih konsep iman abang nih. Iya. Tuhan mesti bisa dilihat biar bisa diimani. Tapi kitab abang nggak bisa dilihat di abad 1, abad 2, abad 3, tapi diimani. Nggak harus. Iya. Iya apa ya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Itu rasanya berbahagialah. Iya kan di jalan angan cita-cita. Enggak, Bang. Tadi abang mau ngejar Exodus mau ngejar Mekah di sebelum Dosa. Saya hanya kasih contoh saja. Oke. Saya hanya kasih contoh aja itu. Nggak bisa dikejar apakah kemudian saya tidak juga ke situ. Terserah lah itu. Hanya informasi saja. Informasi saja itu. Informasi saja. Yang lain kalau mau nyambung? Oke, saya tambahin ya. Gini Bang Egel ya. Jadi kalau Bang Jibril kalau imani saja itu Bang Jibril gimana kita mau diskusi Bang Jibril? Saya kalau susah tukang tape makan serlode Bang. Tukang tape makan serlode. Tukang tape makan serlode. Iya. Gimana? Tape deh. Gimana? Capek deh. Gini Bang Egel, abang bilang kan salah satu peninggalan di Arab Saudi itu yang sampai dirasakan contohnya air Zam-Zam. Nah, itu ketika orang datang tuh masih ada Bang. Nah, abang salah satu peninggalan Yesus, makamnya Yesusnya ada nggak gitu? Tidak ada. Tidak ada. Air Zam-Zam Tidak ada. seperti apa? Yang ditemukan cuma salibnya aja yang salibnya. Berakhir sudah diskusi ini Rifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.